Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Permatasari, NPM 1953053009 dengan nomor absen 02 dari semester 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Di sini saya membawakan media pembelajaran yang sudah saya buat berupa Dadu Pancasila. Nah, untuk menerapkan media pembelajaran ini, saya mengaitkan media pembelajaran ini dengan tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 2 SD. Media pembelajaran ini sangat cocok untuk kelas rendah, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 3 SD. Mengapa begitu? Karena di kelas 1 hingga kelas 3 SD, siswa menggunakan media pembelajaran dengan cara bermain. Mengapa begitu? Karena agar siswa tidak merasa bosan di dalam kelas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran ini. Nah, sebelumnya saya tidak hanya membawa media pembelajaran Dadu Pancasila ini saja. Saya juga membuat gambar mengenai sila-sila Pancasila seperti ini. Saya membawa ini adalah contoh untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Saya membuat 5 sesuai Pancasila, yaitu ada 5. Nah, di sini bunyi Pancasila, dan yang terakhir yaitu ada lambang-lambang Pancasila. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran ini. Nah, untuk penggunaan media pembelajaran ini cukup sangat mudah sekali untuk anak di kelas rendah, yaitu kita hanya melempar dadu ini ke depan kita dan dilihat berhenti di sila keberapa. Nah, setelah itu misalkan berhenti di sila kedua. Nah, kita dapat menempelkan pertama di sini yaitu lambang Pancasila, sila kedua, dan yang di sebelahnya bunyi Pancasila, Pancasila kedua, dan di sini pengamalan nilai Pancasila, sila kedua. Berikut saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan media pembelajaran ini. Baik, tadi saya sudah melemparkan dadu Pancasila ini ke depan saya. Nah, ternyata berhenti di sila ketiga. Nah, selanjutnya yaitu penempelan. Di sini penempelan lambang Pancasila, dan di sebelah sini bunyi Pancasila ketiga, dan di sini penerapan atau pengamalan nilai Pancasila ketiga. Baik, di sini tadi sudah berhenti di sila ketiga. Nah, di sini sudah ada contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, lambang Pancasila, dan bunyi-bunyi Pancasila. Nah, di sini kita akan menempel sila ketiga, merupakan lambangnya merupakan pohon beringin. Kita mencari pohon beringin. Ini pohon beringin. Nah, setelah itu kita tempelkan di sini. Berikutnya yaitu kita menempelkan bunyi Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini sudah terdapat bunyi Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Setelah itu kita tempelkan di sini. Setelah itu yaitu menempelkan contoh pengamalan nilai Pancasila ketiga. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar ini. Mengapa contoh gambar ini? Karena di dalam gambar ini terdapat orang yang duduk di kursi roda dan ada macam warna kulit dan berbagai suku dan ras, tetapi mereka tetap menjadi satu dan tetap menjadi rukun. Nah, selanjutnya itu yaitu kita tempel di sebelah sini. Ditempelkan di sebelah sini. Nah, untuk penggunaan medianya seperti ini. Jadi, untuk anak-anak yang di kelas 2 bisa menggunakan media ini dan melanjutkan, yaitu seperti sila keempat, sila kedua, sila ke-1 dan selanjutnya.
Baik, setelah saya menjelaskan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat tadi, di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi mengenai tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatanku sehari-hari, pembelajaran 3 kelas 2 SD. Baik, untuk materi kegiatanku yaitu untuk pembagian tugas itu terdapat beberapa macam, yaitu ada pembagian tugas saat di rumah, pembagian tugas saat di sekolah, pembagian tugas terhadap saudara, pembagian tugas terhadap teman, dan lingkungan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai yang pertama yaitu pembagian tugas saat di rumah. Nah, untuk pembagian tugas saat di rumah yaitu ada beberapa macam. Contohnya, kita membantu orang tua kita yang sedang kesusahan. Contohnya yaitu membantu ayah menyiram bunga, membantu ibu menyapu halaman, dan lain-lain. Sedangkan untuk pembagian tugas terhadap saudara, yaitu kita dapat mengambil contoh dengan membantu saudara kita mengerjakan PR atau mengajari saudara kita yang tidak paham dengan suatu materi. Baik, dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, dapat dilihat contoh di samping sebelah sini, terdapat gambar adik dan kakak, yang dimana kakak sedang memberi penjelasan ke adik mengenai suatu materi, yang dimana sang adik tidak memahami suatu materi. Jadi, si kakaknya ini membantu adiknya agar si adik dapat memahami materi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai keberagaman tugas yang ada di rumah. Nah, untuk keberagaman tugas yang ada di rumah ini, pasti setiap anggota keluarga sudah memiliki tanggung jawab atau tugasnya masing-masing. Setiap tanggung jawab atau tugas yang ada di rumah itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, setiap anggota keluarga ini kita harus saling bekerja sama agar kegiatan yang dilakukan atau tugas yang dilakukan menjadi lebih ringan dan lebih cepat untuk selesai. Materi selanjutnya yaitu perilaku santun terhadap keluarga yang ada di rumah. Nah, jadi dalam anggota keluarga itu pasti ada kan yang usianya lebih rendah dari kita, atau ada yang lebih tinggi dari atau yang lebih tua dari usia kita. Nah, dengan itu kita harus bersikap santun terhadap orang tua atau usia yang lebih tinggi dari kita, dan kita juga harus santun terhadap usia yang ada di bawah kita. Mengapa sih Bu begitu? Nah, karena perilaku santun itu merupakan contoh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, bila anak-anak melakukan sikap santun tersebut, maka anak-anak sudah melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk contoh sikap santun terhadap orang tua atau usia yang lebih tua dari kita, yaitu contohnya ada di gambar sebelah sini. Nah, di gambar ini anak-anak bisa lihat ya bahwa di sini si anak dan seorang ibu mendahulukan seorang ayah untuk mengambil lauk dalam acara makan bersama. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sikap santun terhadap orang tua dan sikap santun terhadap usia yang lebih tua dari kita yang ada di rumah. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai sikap santun atau sikap yang harus kita terapkan terhadap saudara atau teman. Nah, untuk sikap terhadap saudara ataupun teman, kita bisa menggunakan atau menerapkan sikap ini. Yang pertama yaitu kita harus bersikap adil, dan yang kedua kita harus bersikap santun dan saling menyayangi terhadap saudara dan teman. Mengapa begitu, Bu? Karena dengan kita bersikap santun dan adil terhadap teman dan saudara, maka kita juga akan dapat imbalan tersebut dan kita akan disayangi oleh orang tersebut. Nah, kita juga harus bersikap adil terhadap semua orang. Karena jika kita menerapkan sikap adil terhadap semua orang, maka kita juga menerapkan sila kedua, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah,
baik, sekian materi yang dapat Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak dapat membuat kelompok menjadi 4 kelompok, yang dimana nanti anak-anak dapat menggunakan media yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu media dadu Pancasila, yaitu menempel lambang Pancasila, bunyi Pancasila, dan pengamalan nilai sila-sila tersebut. Nah, sekian video pembelajaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.